Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Abidin dari Prodi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan teori wudu dan sholat untuk memenuhi mata kuliah AIK dengan dosen pengampu Pak Fatul. Di sini saya akan menjelaskan teori wudu menurut putusan tarjih Muhammadiyah. Adapun dalil wudu menurut Al-Quran, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat surat ke-5 ayat ke-6. Langkah yang pertama, membaca basmalah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah bersabda, berwudulah kalian dengan membaca basmalah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Dari Humran Maula Utsman ibnu Affan, bahwasannya ia melihat Utsman telah minta air wudu, kemudian ia menuangkan air atas kedua tangannya, lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sela-selailah di antara jari-jari. Hadis riwayat Tirmizi. Langkah yang kedua, berkumur menghisap air dan menyemburkannya 3 kali. Dari Abdullah bin Zaid, bahwasannya Nabi SAW menuangkan air dari bejana atas 2 tangannya lalu membasuh keduanya. Kemudian setelah membasuh lalu berkumur dan menghisap air dari telapak tangan sebelah. Beliau mengerjakan itu 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Al-Wadlu 184. Menyela-nyelai jenggot jika ada. Dari Utsman bin Affan, bahwasannya Nabi Muhammad SAW mensela-selai janggutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Taharah Rasulullah 29, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ad-Daruqutni. Langkah yang ketiga, membasuh muka 3 kali dengan mengusap kedua sudut mata. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Umamah, ia menjelaskan wudu Nabi SAW. Ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengusap 2 sudut mata dalam wudu. Hadis riwayat Abu Daud. Langkah keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Dimulai dari tangan kanan dengan cara digosok. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya sampai siku 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanannya dalam memakai sandalnya, bersisirnya, bersucinya, dan dalam segala halnya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Sahalah 408. Langkah yang kelima, mengusap kepala 1 kali dengan cara menjalankan kedua telapak tangan, dimulai dari ujung kepala hingga tengkuk dan mengembalikannya pada posisi semula, serta mengusap kedua telinga, bagian dalam dengan telunjuk, dan telinga bagian luar, daun telinga dengan ibu jari. Kemudian mengusap kepala. Hadis riwayat Bukhari. Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi SAW berwudu lalu mengusap ubun-ubunnya dan atas surbannya.
Hadis riwayat Muslim, Daud, dan Tirmizi. Langkah keenam, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, dan yang kiri seperti itu pula. Hadis riwayat Muslim. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir, membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Selanjutnya ada tata cara sholat berdasarkan tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, persiapan, sutroh, dan niat. Penggunaan sutroh sangat dianjurkan sholat menghadap sutroh atau pembatas seperti tembok, tiang, atau benda setinggi pelana kuda agar sholat lebih khusyuk dan mencegah orang lewat di depannya. Arah pandangan. Pandangan mata difokuskan ke arah tempat sujud. Niat dilakukan di dalam hati untuk melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah semata. Muhammadiyah tidak memberikan tuntunan untuk melafalkan niat karena tidak ditemukan dalil yang kuat dari praktik Rasulullah SAW. Yang kedua, takbiratul ihram. Posisi tangan. Mengangkat kedua telapak tangan dengan jari-jari sedikit direnggangkan secara wajar, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu terbuka. Telapak tangan diangkat sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Bacaan. Bersamaan dengan mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Bersedekap. Setelah takbir, tangan diturunkan dan diletakkan di dada. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan atau lengan bawah bagian kiri. Yang ketiga, doa iftitah. Setelah bersedekap, membaca doa iftitah secara sir atau lirih atau dalam hati. Doa yang paling diutamakan dalam HPT Muhammadiyah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khatayaya kama yunaqat saubul abyadu minad danas. Allahumma sil khatayaya bima'i wat salji wal barad. Selanjutnya yang keempat, membaca Al-Fatihah dan surat. Ta'awudz dan basmalah. Wajib membaca ta'awudz secara lirih sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca basmalah. Menurut tarjih Muhammadiyah, basmalah dibaca secara sir atau lirih. Bahkan pada sholat yang bacaannya dikeraskan seperti subuh, maghrib, dan isya. Membaca Al-Fatihah dibaca secara tartil dan wajib pada setiap rakaat. Diakhiri dengan ucapan amin, dikeraskan saat sholat jamaah atau jahar. Membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Gerakan. Mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau telinga sambil bertakbir Allahu Akbar, kemudian membungkuk. Postur ruku. Punggung didatarkan hingga sejajar dengan tengkuk leher, tidak terlalu mendongak atau menunduk. Kedua telapak tangan menggenggam lutut dengan jari-jari direnggangkan.
Siku dijauhkan sedikit dari lambung, harus dalam keadaan tenang atau tumaninah. Bacaannya Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang keenam, i'tidal. Gerakan bangkit dari ruku seraya mengangkat tangan seperti takbiratul ihram dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Postur berdiri tegak lurus atau tumaninah. Dalam HPT Muhammadiyah, posisi tangan setelah bangkit dari ruku adalah dilepaskan lurus ke bawah atau irsal, bukan bersedekap kembali. Bacaan tegak Rabbana walakal hamdu. Ketujuh, sujud pertama. Gerakan turun sujud, bertakbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Majelis tarjih menuntunkan agar meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu ke lantai sebelum kedua lutut. Postur sujud, bertumpu pada 7 anggota badan, dahi menyatu dengan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari-jari kaki yang ditegakkan menghadap kiblat. Telapak tangan sejajar bahu atau telinga dengan jari-jari dirapatkan menghadap kiblat. Lengan atau siku diangkat ke atas, tidak menempel pada lantai dan direnggangkan dari lambung. Bacaan sama dengan ruku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Gerakan bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk secara iftirash atau menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha atau lutut, jari-jari sejajar dengan lutut. Bacaannya Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang 9, duduk istirahat dan bangkit berdiri. Gerakan detail. Setelah sujud kedua pada rakaat pertama atau ketiga, sebelum bangkit berdiri disunahkan untuk duduk sebentar yang disebut duduk istirahah, duduk sejenak tanpa bacaan. Bangkit ke rakaat selanjutnya. Saat bangkit berdiri, bertumpu mengepalkan telapak tangan atau meletakkan telapak tangan ke lantai. Ke-10, tasyahud awal dan akhir. Tasyahud awal, duduk dengan posisi iftirash. Tasyahud akhir, duduk dengan posisi tawaruk atau telapak kaki kiri dimasukkan di bawah betis kanan, telapak kaki kanan ditegakkan, dan pantat kiri langsung menempel ke lantai. Posisi jari telunjuk. Pada saat mulai membaca doa tasyahud, dengan tangan kanan menggenggam jari manis dan kelingking, ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran. Lalu jari telunjuk menunjuk lurus ke arah kiblat. Jari telunjuk dipertahankan menunjuk dan tidak digerak-gerakkan naik turun hingga salam. Bacaan tahiyat. At-tahiyatul lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan sholawat Ibrahimiyah wajib di semua tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa perlindungan khusus tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabi qabri
wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masyihi dajjal. Dan yang terakhir, salam. Gerakan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat jelas dari arah belakang, kemudian menoleh ke arah kiri. Bacaan Assalamualaikum warahmatullah dibaca saat menoleh ke kanan, lalu diulang saat menoleh ke kiri. Oke, cukup sekian pemaparan teori wudu dan sholat menurut Takdim Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.